Jadi saudara, betapa ajaibnya Tuhan memberikan kepada kita firman. Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Bukan Allah yang diam-diam saja, atau Allah yang hanya perintah saja, atau Allah yang hanya mengatur-atur saja. Tidak. Allah yang dikenal di dalam dan melalui firman-Nya adalah Allah yang hidup, yang menghidupkan. Jadi kita bergairah ketika membaca Alkitab. Betul-betul bergairah. Kenapa? Allah berkarya. Maka kita sebagai image of God, gambar rupa Allah, kita juga berkarya. Allah tidak menyukai orang-orang malas, orang-orang yang tidak punya satu keinginan untuk bekerja. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya untuk menyatakan kasihnya. Bagaimana kita bisa dengan sengaja melukai hati orang, mencederai orang, memukul orang, terjadi perang, itu bukan kehendak Allah. Itu keinginan daging manusia. Karena itu kalau kita baca secara detail, mulai dari pertama, terus kemudian yang kedua, ketiga, sampai kita mengerti dan memahami, kedekatan kita dengan Tuhan itu begitu real. Begitu real. Allah adalah roh adanya. Tentu kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bukan sembarangan kita menyembah Tuhan. Dan penuh dengan hormat tentunya. Bukan sekedar kita membersihkan tubuh kita ini waktu menyembah Tuhan. Tetapi hati kita, jiwa kita, kehidupan kita, betul-betul dalam worship. Yang di dalam bahasa teologisnya, itu kita bisa katakan bahwa kita ada berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kita bersyukur karena semuanya diberikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pergumulan-pergumulan hidup saudara dan saya? Ya tentu ada yang ditulis dalam Alkitab, prinsip-prinsip umum dari Alkitab itu. Tetapi ada yang secara khusus tidak ditulis, tetapi kita bisa tahu dari prinsip umum. Misalnya soal pacaran. Soal pacaran, apakah anak muda boleh pacaran atau tidak boleh pacaran? Bolehkah anak muda berpacaran gonta-ganti? Maka ada prinsipnya. Prinsipnya apa? Kalau kita menyukai seseorang, sukanya karena apa? Nah, itu perlu ditanya. Apakah karena keinginan daging, keangkuhan hidup, atau keinginan mata? Lalu kalau kita berpacaran untuk menikah atau memuaskan hawa nafsu, atau ingin menunjukkan diri sebagai orang yang eksis punya pacar, dan sebagainya. Lalu kalau kita sudah menikah, apakah menikah itu hanya sekedar menikah? Tidak. Karena menikah itu adalah perintah Tuhan untuk kita menikah, kecuali mereka yang memang secara khusus dipanggil untuk tidak menikah karena pekerjaan Tuhan atau karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dia menikah. Nah, ini ada kasus-kasus khusus. Tetapi pada diri kita sendiri yang normal, yang biasa-biasa saja, yang tidak punya panggilan khusus untuk itu, ya kita menikah. Dan ketika menikah, kita harus tahu, Adam diberikan Hawa. Hanya 1 dan 1. Tidak 1 dan 3, atau 1 dan 10, 1 dan 200, tidak. Nah, bagaimana di dalam Alkitab kan ditulis, ada orang-orang yang dianggap percaya kepada Tuhan, tapi istrinya banyak. Ya, itu urusan dia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengendaki itu. Ada konteks budayanya, ada konteks zamannya itu, dan Tuhan juga memberikan pengertian. Dan kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, misalnya Abraham menikah dengan Sarah, belum punya anak. Punya konsep, kalau begitu anak budak Hagar itu menjadi anak daripada Sarah. Itu kan konstruksi budaya waktu itu. Anak budak menjadi anak tuannya, menggantikan anak dari nyonyanya. Nah, maka dalam konteks itu, maka Ismail harusnya bisa menjadi anaknya Sarah. Tapi Hagar tidak mau. Dan memang Tuhan juga tidak kehendaki harus dari rahimnya Sarah. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kuasanya. Sarah yang tadinya mandul, dibuka, dan dipakai rahimnya menghasilkan, melahirkan Ishak. Dan Ishaklah yang ditentukan Tuhan. Bukan Ismail. Karena Ismail itu anak budak. Dan dia yang mengangkuhkan diri. Aku juga punya anak. Aku yang harus dipelihara. Harusnya aku nama warisan daripada Abraham itu Ismail. Jawabannya Alkitab tidak. Kamu bukan anak perjanjianku. Kamu memang anak alamiah, natural, biasa saja. Apakah tidak diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan, tapi bukan anak perjanjian. Lalu setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan keturah dan punya anak lagi. Dan itu kenyataan. Nah, beda dengan Yakub punya anak 12 tambah 1 perempuan namanya Dina. Nah, dari anak-anak Yakub, dari istrinya Lea, ya, dari Rachel, dari Zilpa, kemudian dari budaknya yang lain, nah itu punya anak. Dan kita mendapatkan banyak hal yang penting yang perlu untuk kita telusuri dari Alkitab. Jadi ada kasus-kasus yang khusus, ada kasus-kasus yang umum yang kita ambil prinsipnya. Waktu prinsipnya kita ambil, kita pakai, kita terapkan. Dan memang itu menjadi sebuah kenyataan, bukan? Bagaimana saudara dan saya boleh menikmati Tuhan di dalam keseharian. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, sudah panjang lebar saya menjelaskan tentang Alkitab secara menyeluruh, walaupun tidak secara mendalam dan tidak secara
lengkap satu bagian demi satu bagian. Hanya menjawab yang berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi kalau tanya tentang keyakinan agama lain, tentu saya tidak akan menjawab. Sekalipun saya belajar tentang itu. Di seminari, saya belajar banyak keyakinan agama lain. Baik itu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, ada agama Konghucu, agama-agama kesukuan, saya belajar. Ya, tapi bukan itu misi saya untuk banding-bandingkan, cari celahnya. Itu sangat duniawi ya. Saya tidak mau. Saya fokus belajar dari Alkitab. Ada orang nggak suka, itu kebebasan. Ada orang senang, itu juga kebebasan. Jadi fokus saya adalah memakai media apapun, cetak, elektronik, bahkan media sosial untuk menyampaikan kabar baik, mengajarkan tentang kekristenan yang konkret. Tentu tidak sempurna. Saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan orang-orang hebat seperti yang sudah ada, tapi saya hanya orang Kristen biasa. Orang Kristen biasa yang sedang belajar dan belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana dengan saudara? Saya kan terbuka ya. Artinya ada juga itu yang di kanal YouTube saya itu kasih komentar kasar-kasar ya, kasar-kasar, bahkan menghina Yesus. Saya selidiki akunnya, ternyata nggak jelas gitu ya. Jadi jangan cepat emosi ya saudara. Kalau saudara itu mendapatkan informasi ada orang-orang yang jelek-jelekan kekristenan, nggak usah emosi, nggak ada guna juga ya, nggak ada guna juga. Kita mesti tahu level kita di mana, begitu ya. Kalau dia emosian ya diemin aja, diamkan. Kalau saya di kanal YouTube saya bisa langsung atur, oh orang ini melakukan tindakan penistaan agama ya, jelas-jelas itu yang ngomongnya kasar, menista Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya, langsung saya delete saja. Kasihan kan orang itu. Bisa nggak saya bawa karena hukum? Bisa. Tapi saya nggak mau lakukan. Kasihan orang itu. Orang itu belum kenal Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita dengar, lihat di di TikTok ini ya, banyak loh yang mereka berdebat ini, nggak mengubah hati orang. Percayalah. Mau debat, mau menang pun tidak mengubah hati orang. Hanya kepuasan pada diri. Katakan saja Tuhan Yesus Juru Selamat, selesai. Kalau ada orang bilang Alkitabmu itu dipalsukan, saya ketawa saja. Itu kan statement pernyataan yang remeh, yang rendah. Kenapa? Enggak ada pembuktiannya kok. Kalau kita balikin lagi kalimat itu dengan kitab suci mereka juga kelabakan dan dianggap kita nanti menista agama mereka. Itu biasa itu. Dia memancing-mancing. Jadi jangan mau terpancing saudara, supaya saudara dan saya tenang saja, ya aman-aman saja. Karena mereka beraninya keroyokan. Jadi saya sih diam-diam saja. Wah, ada yang menilainya luar biasa. Luar biasa. Itu terang-terangan loh. Terang-terangan di TikTok ini. Saya sudah tandai kok nama-namanya, orang-orangnya, dan saya screenshot, saya tahu orang ini menista kekristenan. Bahkan ada orang Kristen yang terlibat juga menista orang lain. Itu nggak perlu saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang ikut jadi terpancing emosinya, sampai marah-marah, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, itu juga tidak benar. Diamkan saja, dan kita katakan saja ini yang asli, selesai. Kalau dia mengatakan Injil itu Injil palsu, kapan dia tahu? Orang dia lahirnya sekarang kok, bukan di abad pertama, abad kedua. Jadi omongannya itu tidak bisa diterima akal, tidak relate dengan kehidupan konteks now, dan tidak menghargai hasil karya orang lain. Kalau dikatakan begitu lagi sebaliknya, jadi apa yang dituduhkan kita tuduhkan balik, dia akan kelabakan saudara. Dia akan kelabakan. Kita punya fakta, punya data. Jadi fakta dan data dalam dunia digital sekarang sangat mudah untuk ditelusuri. Tetapi apa gunanya? Apa manfaatnya kalau debat-debat seperti itu? Nggak ada gunanya. Beritakan kabar baik, hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa supaya kita berkenan. Kerjakan pekerjaan kita. Saya bersahabat dengan banyak teman, banyak saudara, entah non-Kristen dan juga orang-orang Kristen, bergandengan tangan. Jadi sayang sekali ya kalau ada orang itu emosi lalu keluarkan kalimat atau kasih contoh dari keyakinan agama lain. Nggak usah. Kita berharga, berlian, emas, murni. Iman kita di situ. Ini yang kita banggakan. Nggak usah yang lain-lain. Ya kan? Nggak usah. Kalau saya punya yang asli lah saya suka cita. Ini loh. Ya kan? Jadi kalau yang lainnya, ya sudah. Kita sekedar tahu, that's it. Selesai. Nah, kita mengerjakannya dengan baik. Saya dalam penginjilan pemberitaan firman secara publik maupun secara personal, kepada kaum akademisi maupun kepada orang-orang biasa sederhana di pedalaman maupun di kota, saya hanya cerita tentang Tuhan Yesus. Tidak akan cerita tentang agama lain, kepercayaan lain. Ngapain pula kita ceritain tentang itu atau mencari-cari cara jalan yang mereka nggak perlu, karena itu tidak meaningful, itu meaningless.
nggak ada manfaatnya. Nah, kalau misalnya kita dituduh lagi, Yesus itu kan manusia, kenapa disembah? Ya salah sendiri, kenapa punya pengertiannya Yesus itu disembah, manusia Yesus disembah, ya salah. Yang kita sembah adalah alat Tritunggal, bukan kemanusiaannya. Walaupun kita tahu kemanusiaannya itu tidak terpisah dengan keilahiannya, tapi ansihannya pada kemanusiaannya tidak. Nah, seperti itu mesti kita bisa ketahui. Saya mengajarkan hal-hal yang bukan mempertahankan keyakinan saya. Jadi apologetika saya berbeda. Bukan hanya mempertahankan keyakinan saya, tapi memproklamasikan dengan terang benderang kepada orang lain. Dengan dua cara itu saja, unbeliever, orang-orang yang tidak percaya, akan kebakaran, panas hatinya. Saya hanya mengatakan, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Semua yang di luar Yesus Kristus pasti dihukum dan dimurkai Allah, dan selama-lamanya di dalam penghukuman di api neraka. Itu ajaran Alkitab. Kamu tidak akan bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi, setiap orang yang datang kepadaku dan hidup di dalam Kristus itu menikmati kebangkitan dan hidup. Di luar itu, mati. Nah, dengan penjelasan yang tajam dan dalam inilah, maka orang-orang yang tidak percaya itu bisa panas hatinya. Sama seperti orang Farisi dan Saduki, kan? Farisi dan Saduki. Ketika Yesus mengatakan, bertobatlah, kamu hai orang-orang munafik, celakalah kamu. Wah, panas hati mereka. Kamu membangun ini dan itu hanya untuk kepentinganmu. Berdoa di tengah-tengah jalan hanya untuk dilihat orang. Panas orang-orang Farisi dan Saduki. Panas juga hatinya mereka ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan kuasa yang kunyatakan adalah kuasa dari Allah. Panas hati mereka. Padahal dia tidak menyinggung masalah mereka. Dia menatakan kebenaran. Jadi kebenaran yang kita proklamasikan, kebenaran yang kita hidupi pada dirinya menjadi sebuah kekuatan meledak. Itu sebabnya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Beritakan Injil. Hanya itu. Kekuatan Allah meledak. Kalau saudara mengatakan itu, apa yang berita Alkitab ini, maka geger dunia. Misalnya, kalau kita mengatakan Tuhan mengendaki laki-laki itu menikah dengan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan, maka itu saja sudah melawan arus dunia. Padahal itu ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab, saudara. Jadi semua aspek perlu kita pahami. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk terus semangat bekerja dan bekerja. Jadi saudara dan saya, kembalilah apa yang Tuhan kehendaki.